menghadapi match week ke-10 Premier League dan ada laga besar di sana antara Manchester United yang akan melawan Chelsea. Besar loh Chelsea aja lah. Yang akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Devram dan Bang DJ. Ini kok paling Bang, laga besar itu Bang, nggak bisa nih Bang. Kalau udah ada Chelsea semua laga besar. Kemarin City lawan Chelsea Bang di laga pertama laga besar. Terus Chelsea lawan Liverpool laga besar. Ini jangan-jangan nih yang lu bilang laga besar. Chelsea kalah lagi deh. Lah kan kemarin yang minggu lalu Chelsea sama Newcastle kan nggak kebahas tuh. Tapi sebelum MU Chelsea kita bahas, ini kan match week ke-10 ya. Betul. Dev, ya? Match week ke-10 dan banyak kalau gue lihat di sini banyak match yang agak tricky sebenarnya ya. Iya. Dia kan laga-laga tricky ya. Coba lu sebut deh. Ada Newcastle Arsenal. Mainnya di Newcastle lagi. Mainnya di St James Park. Iya, terus ada Liverpool Brighton. Ini cukup seru juga nih. Waduh, iya bener. Sama semua deh kayaknya tim-tim 6 besar tuh ketemunya tricky semua. Tottenham Aston Villa. Iya. Satu lagi? Ya MU Chelsea. Enggak, MU Chelsea. City kan hanya ketemu Bournemouth. Walaupun mainnya di Bournemouth ya kalau melihat juga. Dari trennya City ya match punya City sih kayaknya. Belum tentu loh. Dia terakhirnya cuma nyetak 1. Aston Villa juga kayaknya laga seru deh. Ya iya itu dia makanya. Bang siapa? Tottenham. Oh iya benar. Itu. Kita bahas dulu dah. Dari Newcastle Arsenal. Ya, kemarin Arsenal hanya berhasil seri. Jangan di kandang. Berhasil. Iya, itu kasihan sih, bukan kasihan ya. Dia udah jalanin 2 laga penting musim ini. Lawan City, lawan Liverpool. Cocok loginya adalah udah sempat leading 2-1. Iya kan? Udah sempat leading 2-1. Sekali lagi hampir menang, ya kan? Tapi kan bedanya kemarin nggak ada kartu merah. Iya, makanya lu nggak kartu merah tapi nggak menang juga, iya betul. Iya kan? Tapi menurut gue waktu kemarin itu sebenarnya mereka udah cukup oke loh. Ya gue pikir dengan pemain cedera dan lepas Bukayo Saka akhirnya main ya. Iya. Dia bisa, gue pikir mereka akan dihajar sama Liverpool. Ternyata leading duluan ya, gue juga. Nah ini lakon tandang ke St James Park. Ini juga agak rumit sedikit ya. Gini rumit dikitnya, karena kalau nggak salah Newcastle ini menatap pekan ke-10 habis terluka ya kan? Iya. Di Stamford Bridge. Kalah 1-2 ya dari Chelsea. Jadi gue yakin nggak mau kecolongan Newcastle. Ya kan? Kalau mereka masih punya mimpi untuk bisa nembus 4 besar atau minimal main di Eropa musim depan, ya mereka harus bangkit dan bisa mengalahkan Arsenal. Cuma ya memang gue nggak ngerti sih ya. Ini juga tim labil juga sih kalau menurut gue Newcastle. Iya memang nggak konsisten sih. Nggak konsisten 9 pekan ini ya. Ya menghadapi Arsenal yang juga butuh 3 poin, ya nggak gampang juga. Dan kalau gue nggak salah kabarnya Odegaard pun udah balik di match ini. Jadi iya kayaknya bisa gitu ya. Iya kayaknya sih udah balik di match ini dan gue rasa dari lini tengah ke depan ya Arsenal udah balik seperti biasa lagi sih. Bang Diji, cuman kan di lini belakang kan Gabriel belum tahu nih kan kemarin cedera ya lawan Liverpool, belum tahu bisa main atau enggak, dan juga Jurriën Timber yang ya kabarnya sih kayaknya masih belum bisa balik. Calafiori kemarin kan nggak main ya waktu lawan Liverpool ya? Iya ya. Setahu gue enggak deh. Gue lupa. Ya tapi intinya gue juga nggak belum full tim ya. Iya, ya intinya di di lini belakang masih akan ada perombakan, pasti ya dilakukan perombakan karena kan ya tadi info dari lini belakang belum firm nih siapa yang akan dipasang. Cuman kalau dipasangnya Kiwior, Saliba, Ben White, terus kirinya Zinchenko, ya sebenarnya ini lini belakang yang ya gue rasa ngadapin Newcastle dengan lini belakang kayak gini harusnya sih nggak ada masalah sih buat Arsenal kalau gue bilang. Karena maksudnya di lini tengah sama depannya udah balik normal lagi gitu. Jadi ya Arsenal harusnya bisa produktif lagi sih di sini gitu. Tapi sebenarnya masalahnya juga bukan di pemain sih, di pilihan taktiknya Arteta sih. Karena belakangan Arteta udah beberapa kali ngubah permainan terus ya Bang DJ. Iya, sebenarnya kayak kemarin ya mereka udah lead 2-1 lawan Liverpool ya. Gue nggak habis pikir sih. Ya mereka tahu bahwa Liverpool akan cari gol kedua dan mereka harus fokus banget dengan pertahanan dan bagaimana mereka get back untuk menyerang balik ya. Tapi ya kalau lu nonton kemarin kan, gue jujur aja sih agak kurang serak dengan apa yang ditampilkan oleh
Arteta gitu. Pada akhirnya. Iya kan? Ya kemarin ya. Iya, Jadi iya. kalau nanti di St. James Park, ya gue nggak ngerti lah. Dia mau terapin kayak apa. Harusnya sih mereka bisa ambil poin ini, ya kan? Ya, karena melihat, seri aja, itu buat gue failure, gagal. Gagal karena bisa kebalap sama peringkat 4 atau peringkat 5 nanti karena poinnya cuma beda 1. Bukan hanya kebalap, artinya kan gimana dia untuk naik ke atas, kan lu bukan berharap nggak kesalip kan, lu kan harus mikirnya gimana gue bisa ke puncak gitu kan. Ya makanya kan kalau misalkan pun itu terjadi, narasinya udah berubah Bang DJ. Nah, posisi 4 sama 3 di Premier League itu udah sangat-sangat terbuka gitu. Iya, benar. Tapi kalau menurut gue ya di atas kertas ini dan melihat tren belakangan ya ini harusnya punya Arsenal sih, karena melihat Newcastle juga nggak begitu konsisten. Jadi ya harusnya sih ini Arsenal bisa menang lah. Walaupun menang tipis karena main di Newcastle, menurut gue Arsenal sih. Gue sih seri. Lu seri? Seri. Oke. Will sih. Yeah. Lanjut Bang DJ, Liverpool lawan Brighton. Ya. Ini Brighton ya. Ngadepin tim-tim besar kan relatif hanya lawan Chelsea yang kalah ya. Iya. Dan menang, Spurs menang. Dan kebetulan Brighton di pertandingan lalu agak nyesek kena comeback lawannya Wolves padahal. Ya, 1-1 ya. 2-2 akhirnya ya. Oh, iya. Udah menit 85, menit 88 kena. Menang lagi. Gitu. Ya itulah sepak bola. Tapi kalau ngelihat tren dari Liverpool dan juga Brighton ya di atas kertas seperti Arsenal Newcastle tadi, gue sih Liverpool sih di match kali ini udah. Main di Anfield. Iya kan? Iya. Ya lepas nggak bisa menang lawan Arsenal pekan lalu, mereka secara materi ya sedikit di atas Brighton. Enggak, jauh lah di atas Brighton. Ya buat gue sih sedikit. Yeah, kalau jauh kayaknya terlalu jumawa. Tapi gini memang ya. Yeah. Yang jelas sebenarnya semua pemain yang dipilih oleh Arne Slot untuk bisa tampil lebih dulu itu ya keren semua. Iya, itu dia. Ya kan? Keren semua. Artinya selama setelan ininya oke gitu. Cuma permasalahannya ini bisa lu tahu Hah? Enggak ada apa-apa. Kenapa Liverpool? Ya enggak, itu aja sih kalau Liverpool sih menurut gue. Ya harusnya sih dia bisa menang lawan Brighton. Iya. Ya kan? Cuma nggak gampang. Chelsea ngalahin Brighton berapa? 4-2 ya. Ya dia harus ya bisa lah. Iya itu dia, makanya kan kalau gue Liverpool bukan MU kan? Bukan. Ya enggak, gue maksudnya ngeliatnya dari tren belakangan aja. Itu biar parameternya nggak begitu jauh gitu. Jadi ya gue bilang nih ya, punya Liverpool lah gitu. Walaupun nanti Brighton juga mungkin ada perlawanan dan mungkin bisa cetak gol juga. Iya itu mesti tetap harus diwaspadai ya. Iya. Ya kayak Danny Welbeck gitu ya. Ini pemain juga gitu-gitu bisa cetak gol dari posisi kayak apapun dia masih bisa ngegolin loh. Iya makanya. Iya kan? Dan cukup lumayan lah musim ini dia bersama Brighton. Gitu. Lanjut nih ada kayaknya kalau City Bournemouth menurut lo mainnya di mana? Di Bournemouth sih. Kalau yang jelas ya Erling Haaland udah nyetak gol. Iya. Ya walaupun sebenarnya kemarin dia harusnya bisa nyetak gol banyak. Ya cuman ada gue nggak tahu itu bad luck atau emang lagi nggak efektif atau lagi emang dodol aja gitu ya. Atau emang lagi dodol aja ya. Tapi gini, gue ngelihat kalaupun memang City lebih diunggulkan, tetapi gue yakin ini PR besar, ya kan? Dengan Erling Haaland belum bisa lagi. Ya dia nyetak gol, tapi nggak setajam yang dia bisa nyetak brace, bahkan bisa kemain hat-trick gitu ya. Dan City butuh itu. Nah, Andoni Iraola, which is manajer Bournemouth, ini biasanya lebih tertantang Dev kalau ngelawan manajer yang sama Spanyol. Kalau nggak salah pekan lalu dia ngelawan Aston Villa ya. Oh iya, Aston Villa. Iya kan? Iya, berarti taktik sama Unai Emery juga dia oke aja tuh. Iya kan? Iya. Gila, tapi kalau gue lihat trennya Bournemouth nih oke loh Bang DJ. Maksudnya di Bournemouth ini lawan Liverpool, lawan Chelsea, lawan
Arsenal dan kemarin lawan Aston Villa tuh ini tim memberi perlawanan loh. Terus memberikan comeback sama ke Everton juga gitu. Betul. Maksud gue ini tim bukan salah satu. Kalau misalkan ketika ketemu Brentford atau ketemu Brighton mungkin malah ini ya. Mungkin bisa gue bilang ya slightly kita udah bisa melihat keunggulan milik siapa gitu. Tapi kalau ngeliat Bournemouth, gue khususnya di musim ini agak tricky sebenarnya. Tapi kan kehilangan Solanke. Iya. Gitu ya. Tapi karena main di Bournemouth dan lawannya City, ya gue sih kalau udah lawannya City ya udah milik City sih. Ya cuma kalau mengharapkan 1-0 juga pasti milik City itu sih. tadi. Iya. Kalaupun menang, gue nggak yakin bisa menang besar. Gue tuh belum bisa ngelihat bagaimana City ini tanpa Kevin De Bruyne gitu ya, yang punya kreasi menciptakan nggak keluar kan? Iya, nggak keluar. Iya. Nggak keluar. Gitu. Ya, tapi ya City menang sih ya. Gua rasa itu lebih ya kayaknya laga ini akan jadi milik City. Iya. Tapi kalau City menang berarti ya dia akan tetap lead di iya. first position ya. Iya. Ya lawan Bournemouth ya gue rasa nggak bakal kegeser lah dia. Iya, kayaknya sih gitu ya. Tapi untung seri, cuman ya gue takut sakit hati berharap kayak gitu ke City, jadi nggak mungkin, jadi ya udah. Kenapa lu sakit hati? Lu kan bukan fans City. Ya gue berharap City kepleset maksudnya. Lu mah emang nggak boleh ngarepin tim orang kepleset. Emang kenapa? Ya ngarepin tim kita dulu dong yang bagus. Lah tim gue udah pasti bagus nih nanti lo. Kalau Forest main kapan? Nottingham Forest hari Sabtu. Ini kuda hitam loh ini. Nottingham Forest lawan ini jadi kuda hitam luar biasa loh. Lawan West Ham. Oh iya, tahu-tahu peringkat 7 nih. Ini seru loh sama West Ham. Mainnya di mana? Mainnya di Nottingham. Oh, di City Ground ya? Ya, Nottingham, lu lihat nggak sih musim ini dia 9 pekan ini luar biasa. Peringkat 7 kan? Iya, kalah baru sekali. Berapa poinnya? Berarti menang 4 kali. Kalau 4 kali menang, 4 kali seri kali ya? Menang 4 kali, seri 4 kali, kalah sekali. Iya, cuma kalah sekali loh. Baru kalah sekali. Iya, kalau untuk sekelas Nottingham Forest cukup mengejutkan sih. Ya, Nuno Espirito Santo ya bagus. Dia bisa membuat tim ini bisa cukup bersaing gitu. Ya, tapi kalau ngelawan di atas Tottenham loh dia. Iya, di atas MU kan? Iya, di atas MU juga, itu udah pasti. Nomor berapa? 14. Enggak, Forest 7. Buset, 2 kalinya. Dia lebih parah. Ya udah, oke. Ya enggak, gue pengen tahu Forest lawan siapa. Ya itu tapi seru lawan West Ham. Iya. Walaupun belum tentu menang, tapi laga ini seru dan kemungkinan menang bisa. Iya kan? Soalnya West Ham juga angin-angin, kadang-kadang bagus dan enggak ya kan? Baru kemarin doang tuh ya gua rasa untung aja tuh dapat penalti di menit-menit akhir lawan MU kemarin tuh West Ham. Ya udahlah. Oke, lanjut nih. Kayaknya kalau gua nih ngeliat ini akan bisa alot, bisa seru, bisa boring. Itu Tottenham sama Aston Villa. Enggak lah, itu seru. Seru itu? Itu seru. Ya Villa itu pekan lalu kan kehilangan poin, Dev. Iya kan? Iya. Kehilangan poin. Gue juga kehilangan poin di FPL gara-gara dia tuh. Gue pikir dia akan menang lawan Bournemouth kan. Emang lu pasang siapa? Ya Oli Watkins. Iya kan, John Duran gitu kan, Leon Bailey. Kebobolan juga menit akhir hari itu kan. Sial tuh yang bikin Martinez jadinya nggak clean sheet kan. Nah tapi kan gini, Emiliano Martinez datang ke match week 10 baru dapat trofi Lev Yasin trofi. 2 tahun berturut-turut loh. Oh iya ya. Iya kan? Oh iya deh. Tahun lalu karena Piala Dunia ya. Iya. Artinya itu akan menjadi motivasi tersendiri. Memang laga ini di kandangnya Spurs. Ya kan? Tapi Spurs juga bukan berarti mudah menghadapi Aston Villa. Iya kan? Iya. Setelah musim lalu di 4 besar, musim ini Aston Villa juga tidak drop posisinya. Ya kan? Belum drop sih kalau menurut gue. Enggak sih kalau menurut gue mereka konsisten. Ya Unai Emery emang menurut gue bagus. Tapi emang dia spesialis memegang klub-klub papan tengah sih emang Unai Emery ini. Iya. Dia bisa megang Aston Villa, menjalani Premier League, menjalani Liga Champions. Liga Champions dia di peringkat 1 sekarang. Gila kan kalau dipikir-pikir kan. Iya. Belum kebobolan lagi. Ya tapi lepas lah itu Liga Champions. Tapi ini di Premier League. Ya kalau nggak salah kan dia juga baru kalah dari Arsenal aja kan. Iya. Nah itu paling dia bisa nggak kalau waktu lawan Arsenal sesama London Utara dia kalah, ya dia pasti punya strategi lain untuk menghadapi tim London Utara lainnya Spurs. Cuma memang Unai Emery juga harus nemuin gitu loh strategi yang pas, terutama lini pertahanan. Sekali lagi Spurs main di kandang sendiri,
mereka punya pemain-pemain depan yang juga punya obsesi untuk bisa mencetak gol, menciptakan peluang. Itu juga menjadi alarm berbahaya untuk lini pertahanannya Aston Villa. Ya. Tapi di satu sisi yang lainnya, lini serangnya Aston Villa juga oke. Serangan baliknya juga oke tuh. Ya, Oli Watkins lagi hobi juga nyetak gol, ya kan? Terus si super sub-nya John Duran juga kapan dibutuhkan dia bisa menampilkan bahwa dia memang layak untuk ada di lapangan, dengan juga bisa menghasilkan gol-gol yang dibutuhkan. Kalau lu bilang boring, gue bilang sih enggak. Kan kata gue bisa boring, bisa seru atau enggak sih, kalau bisa boring di skip lah, enggak lah. Ini laga justru seru menurut gue. Oke. Iya kan? Dan gue berharap banyak gol di sini. Oh gitu. Karena kayaknya kedua tim ini kan main sebenarnya lebih kebuka ya, Dev. Iya. Lebih kebuka. Kalau lihat Postecoglou dia selalu menerapkan high defensive line kan. Satu-satunya klub di Premier League mungkin yang menerapkan high defensive line yang setinggi itu ya dia. Iya. Ini gue rasa laganya seru ya, mungkin akan ada satu tim yang, ini feeling gue ya, akan bisa cetak 3 gol. Menurut gue ya. Iya. Ya, oke lah. Kalau lihat produktivitas gue kan Spurs juga termasuk yang tertinggi. Iya betul. Sejauh ini. Tapi oke lah. Ya, selain ini juga ada laga seru lagi Bang DJ nih. Ini big match-nya nih. Apa tuh? MU sama Chelsea. Gue terlalu males banget. Enggak. Gue justru yang menarik. Karena Iya. ini akan menjadi laga pertama Manchester United tanpa Erik ten Hag di Premier League. Oh iya. Ya kan? Sebelum laga ini kan kemarin sama Ten Hag terus, iya juga sih. Enggak. Tengah pekan kemarin kan sama Ruud van Nistelrooy. Oh iya. Lawan Leicester City di Piala Liga. Tapi ini kan yang pertama. Oh iya. Di Premier League di Liga ya kan, dan menghadapi Chelsea, ya kan. Menurut gua lepas ini laga besar karena memang dua klub besar, tapi ini menarik, ya kan. Bagaimana MU melakoni laga pertama mereka tanpa Erik ten Hag. Iya sih. Kan itu yang mau dibahas kan. Iya betul. Cuma yang kedatangannya Chelsea itu aja. Chelsea yang musim ini ya di awal mungkin kita bilang memang skuadnya gemuk ya kan. Tapi kan perlahan-lahan walaupun kadang-kadang ada inkonsistennya ya Chelsea ya, tapi kan Enzo Maresca udah mulai nemu lah sebenarnya pakem. Sedikit-sedikit dia udah mulai nemu lah, ya kan. Ya lu sebagai fans Chelsea gimana? Ya kalau mewarnai laga ini. Terlepas dari fakta yang udah lu bilang tadi ya, Chelsea ketemu Big Six belum ada yang menang. Iya ya? Iya, lawan Liverpool kalah, lawan City kalah, lawan MU ini belum tentu menang juga sebenarnya. Oh iya sih. Tumben lo sadar. Wois. Masalah ini saya selalu objektif. Nggak gini. Yang lo bilang gue setuju. Maresca perlahan-lahan sudah menemukan pieces by pieces di setiap pertandingan. Gitu, terutama di Liga ya, karena hanya di Liga Maresca menerapkan sistem ke pemain utamanya gitu. Kalau di Piala Liga atau di Conference League kan dia pakai lapis keduanya kan selalu. Ya. Jadi ya gue merhatiin ya di Liga gitu karena pemain utamanya. Tapi melihat melawan MU nanti gue sedikit aja lebih pede karena ya MU-nya lagi goyang. Tapi kan satu sisi goyangnya ini bisa jadi motivasi tersendiri. Betul, itu juga makanya kan kenapa gue bilang ya fakta yang tadi gue udah sebutkan ya, Chelsea belum bisa menang nih lawan Big Six ya, bisa jadi di match kali ini ya. MU juga belum pernah menang lawan Big Six. Loh iya makanya. Udah pernah belum ya? Belum. Sama Spurs kalah. Kalah. Sama Liverpool kalah. Di mana tuh? Di Old Trafford. Aduh. Termain di Old Trafford lagi. Apakah 0-3? Aduh. Ya tapi gini lah. Ini happy banget gitu loh. Enggak, gue jujur ini menarik tapi ya gue juga mikir ya ini gimana ya? Ya kalau dilihat secara very objektifnya, ini merupakan ujian bagi MU dan juga Chelsea. Maresca yang belum pernah menang lawan Big Six di musim ini, walaupun sudah menemukan pakem, sudah menemukan permainan yang oke. Banyak yang bilang lah, permainan Maresca tuh udah oke, tapi ya terbukti fakta ya ketika ngelawan tim besar gitu ya. Iya, belum bisa gitu. Belum maksimal gitu. Ya kan? Nah, ini ujiannya ketika lawan MU nanti nih, bisa nggak nih Maresca? Iya. Gitu. Kalau misalkan kita berbicara konsisten, oke, Maresca mungkin udah bisa dibilang konsisten nih. Betul. Secara 9 kali permainan, tapi melihat Big Six melawan Big Six, mungkin di sini pembuktiannya untuk Maresca gitu. Iya. Tapi kalau dari sisi MU,
walaupun dia di musim ini belum bisa melawan Big Six, tapi bisa jadi lawan Chelsea dia bisa menang. Iya. Karena yang lu bilang tadi, ketidakadanya Erik ten Hag bisa menjadi motivasi lain untuk semangat dari para pemain MU. Iya, gitu. makanya tergantung Ruud van Nistelrooy dia mau bikin strategi seperti apa menghadapi Chelsea kan. Itu dia. Ini nggak mudah sih sebenarnya buat penghuni Theater of Dreams ya. Iya. Lepas kemarin mereka udah sempat menang lawan Brentford di Old Trafford. Tapi ngelawan anggota The Big Six, jangankan menang, nyetak gol aja enggak gitu kan. Iya. Kebobolan 3 gol sama Liverpool, sama Spurs juga. Nah, ngadapin Chelsea yang relatif sebenarnya dari sisi strategi permainan udah ketemu polanya. Terutama dari lini tengah ke depan kayaknya pakemnya udah oke Chelsea ya. Udah, Depan iya. Nicholas Jackson. Nicholas Jackson ini juga nyetak golnya udah 7 apa 6 ya? Sekarang 9 Udah pokoknya udah cukup 6 banyak kalau lah. gua nggak salah. Nah, itu dia. Terus di belakangnya Nicholas Jackson ada Cole Palmer. Nah, yang Palmer ini Jadon Sancho nih. Ya kan? Dia kembali ke Old Trafford. Oh iya. Ya kan? Dengan seragam The Blues. Gue nggak ngebayangin kalau dia bisa. Tapi karena dia pemain loan kayaknya nggak dimainin sih. Oh iya? Loan kan. Ya kan bisa jadi, boleh aja dong kalau misalnya. Tapi gue nggak pernah lihat pemain loan tuh dimainin lawan klub itunya sih gue. Ya coba nanti kita lihat lah ya itu. Tapi intinya begini. Iya. Lini pertahanan MU ya mesti waspada karena lini serang Chelsea sebenarnya sudah menemukan cara bermain yang mereka sudah paham. Iya. Yang mereka sudah saling ngerti satu sama lain. Tinggal bagaimana mereka mengoptimalisasi peluang-peluang yang ada. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi lini pertahanan Manchester United di Old Trafford. Nah, selain itu, bagaimana mereka bisa nih membongkar lini pertahanan Chelsea, ini juga menjadi PR sendiri. Oh iya, lini belakang Chelsea udah kembali komplit. Nah, setelah kemarin nih, walaupun sebenarnya ada sedikit perubahan, Reece James pun udah balik. Ya iya, PR nih untuk gua nggak ngerti sih antara Garnacho, Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Highland gitu kan ya. Ya apakah mereka bisa gitu untuk, ya harusnya bisa. Mereka dituntut pastilah untuk bisa. Pasti. Lu kalau mau menang ya lu harus nyetak gol. Tapi apa ya? Mungkin bisa gue bilang di atas big match atau rivalitas ini kan mungkin salah satu rivalitas klasik di Premier League kan, terlepas dari MU Liverpool atau MU Arsenal gitu. Iya. Maksud gua akhir-akhir ini kan. Akhir-akhir ini ketika Chelsea bertamu ke Old Trafford, mungkin bisa gue bilang 2 musim belakangan Chelsea nggak bisa menang di Old Trafford. Iya, datanya memang seperti Datanya itu. seperti itu. Tapi kan laga besok kan situasinya agak beda. Chelsea itu sebenarnya lebih pede loh datang ke Old Trafford ya. Ya kan? Dan MU sendiri ya sekali lagi dengan dilepasnya Erik ten Hag, ya gue pengen tahu mereka bisa ngelakuin apa gitu, strategi apa yang bisa dirubah gitu, ya kan? Tapi gue bilang sih ini sih kesempatan untuk kedua tim untuk menunjukkan apakah mereka bisa gitu menjawab tantangan musim ini ketika menghadapi tim-tim besar ya. Iya, itu sih yang ini masalahnya 2 tim yang ketemu Big Six belum menang nih dua-duanya. Ya, tapi kalau sampai kejadian lu gagal nyetak gol lagi terus kalah 3-0 sih gue nggak ngerti lagi deh. Masalahnya kalau karena gini Bang Nija, kalau gue pribadi kalau mainnya di Old Trafford, gue masih yakin, gue pede kalau Chelsea bisa menang gitu loh. Dengan kondisi yang sekarang, kalau mainnya di Swiss Chelsea menang nanti di Old Trafford. Iya. Nah kalau itu gue belum gue nggak mau seyakin itu. Nggak, gue sih bilang ini laga Chelsea yang menang. Lu ngejinx gue lu. Enggak, serius. Ini lu ngejinx gue. Gue biasanya nggak sepakat sama lu. Gue iya sih, kali betul. Ini, iya kan? Menurut gue sih gini lah, atau kita lebih kamarnya Chelsea lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan MU. Menurut gue. Dari segala tren dan dari segala sisi yang sudah dilakukan selama ini dari awal musim ya. Iya. Menurut itu ya. Sih itu. Tapi ya baik lagi nih. Pengen Chelsea menang? Pengen, siapa yang nggak pengen menang? Cuman kan gue nggak mau. Masa Liverpool sama Spurs aja bisa menang 3-0, Chelsea nggak bisa? Hah? Ya enggak, maksud gue nggak mau apa namanya berharap tinggi, nanti jatuhnya kan ya emang sakit gitu. Tapi kalau Sri gimana ya?
Gue lebih nyesek lagi, mending kalah sekali daripada seri menanggung banget gitu. Kalau seri kan dapat poin, kalah nggak dapat poin, baru ini mending kalah sekalian gimana? Iya sih kalau nggak, gue ngelihat match ini sih ya, ini rivalitas yang yang setiap kali ketemu nih selalu mengejutkan gitu. Tapi gue nanya sama lo deh, kenapa Maresca selalu memilih memainkan kayak satu striker di depan aja gitu? Maksudnya kenapa nggak dia berusaha untuk menduetkan dengan, kan dia punya Nkunku gitu ya? Tipe kali Bang DJ. Tipenya berbeda. Kalau ketika dia memasang striker Nicolas Jackson itu sistemnya Nicolas Jackson tuh bisa memanfaatkan bola-bola terobosan. Nah kalau gue bilang Nkunku nggak bisa. Nggak, maksud gue murni dari sistem aja sih sebenarnya. Iya, apakah dia tidak punya variasi sistemnya gitu loh? Ketika menghadapi, kan gini ya, lu udah memainkan ketika menghadapi City, menghadapi Liverpool gitu ya, mentok tuh. Ya lu rubah dong. Ya memang rubahnya kan, kalau gue bilang gini, Maresca ini sudah punya satu pakem yang, ini buat gue ya, udah punya satu pakem yang oke, yaitu ya di starting 11 yang dipasang di setiap liga pemain utamanya itu. Jadi pun ketika nanti kan ketemu Spurs sama City kan lu bilang nggak works kan? Gue nggak ngitung lawan City lah, karena lawan City Maresca masih coba-coba di laga pertama, jadi kaget ya udahlah gitu. Tapi lawan Liverpool kemarin ya gue lihat Maresca mengubah sistem permainannya di situ. Maksudnya dari yang bermain berusaha nge-break dari umpan terobosan dan berhasil dilakukan oleh Nicolas Jackson kan. Betul. Untuk meraih gol kedua kan dia mengubah. Karena Liverpool bermainnya udah terlalu dalam. Dia masukin Nkunku dan ya emang terlalu bagus aja defense-nya Liverpool gitu. Dan gua rasa selama sistemnya yang dipasang oleh Maresca dengan satu striker yaitu Nicolas Jackson masih berhasil terus, ya itu akan dipasang terus kayak gitu. Kecuali nanti kalau udah 3 kali seri atau mungkin udah 2 kali seri sekali kalah gitu, atau udah nggak ada mau menang-menang selama 3 kali pertandingan, mungkin akan dirubah nanti sistemnya sama Maresca gitu. Ya feeling gue sih Chelsea menang ya, dan kayak lu bisa selamatan ya kalau bisa menang di Old Trafford besok. Ya. Kaos gue keren nggak? Oh iya, kaos lu. Gila, kompas.id Anda. Jadi sobat Kompas, ini kaos yang gue pakai nih bisa kalian miliki juga. Caranya tinggal beli di Gerai Kompas. Ya. Jadi kalau sahabat Kompas mau juga baju kayak yang dipakai oleh Bang DJ, nih kalau gue bilang sih modelnya cukup klasik retro gitu ya, gila. Terus sama desain-desain yang di belakang sini, kalian bisa cek di Instagramnya Gerai Kompas atau bisa ke marketplace di Gerai Kompas. Oke. Kalau gitu kayaknya cukup dulu Bang DJ untuk edisi pokoknya enjoy match week ke-10. Betul. Kalau kata Dev ada duel besar. Ya benar, itu duel besar lah. Ya. Iyalah. Moga-moga hasilnya juga besar juga ya. Bisa membesarkan hati. Betul. Oke. Kita ketemu lagi. Ketemu lagi di episode berikutnya. Edisi halftime break selanjutnya, dan bye-bye, sampai jumpa. See you.